Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Yakin, rezeki bukan milik saya. Allah memberikan kepada saya, ada hak orang lain. Itu diantaranya apa? Akan bisa meningkat ibadah kita. Intinya kesadaran bahwa kita tuh dari Allah, akan kembali kepada Allah dan semua untuk Allah ya Maya. Betul. Maka yang dibawa amalan kita. Itu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Masya Allah, alhamdulillah kita pun masih berikan kesempatan untuk berjumpa bersilaturahim di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini yang hadir dari mana aja ya? Ini ada yang dari Cirebon, dari Sumedang, dan Bandung, betul? Alhamdulillah. Kita hidup tuh harus hablum minallah, hablum minannas. Nah, khususnya untuk Allah kita harus menjaga hubungan baik seperti itu ya. Untuk itu silakan Mama, ada yang mau tanyakan. Abis sampaikan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kita manusia diberikan kehidupan oleh Allah, tujuannya dua. Satu, hablum minallah. Anda lihat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali tujuannya ibadah kepada Allah. Artinya kita hidup harus ibadah. Titik. Dua. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Yang kedua, tujuannya hablum minannas, bermuamalah. Bagaimana bergaul sesama manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Anda silakan lihat dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bermuamalah. Kita ini khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Nah, kebanyakan kita hanya hablum minallah, hablum minannas ada kurang. Ada juga yang hablum minannasnya bagur kacida. Ibadahnya teu aya. Nah, hablum minallah dengan hablum minannas wajib seimbang. Contoh, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Ibadahnya hebat luar biasa, yang wajib, yang sunat dikerjakan. Tapi sama tetangga jahat. Suka ngarumpi, ngomongin orang, banyak yang terluka hatinya, banyak yang sakit hati, banyak yang dihina, diejek." Yang saya tanyakan, kalau dia meninggal tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Titik. Ada lagi yang nanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya pas-pasan, cuman yang wajib doang, jarang yang sunat, tapi nggak pernah ngarumpi, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngejek orang, nggak merasa sombong, nggak merasa dia punya kelebihan. Kalau dia meninggal tempatnya di mana?
Rasul mengatakan tempatnya adalah surganya Allah. Masya Allah. Ibu mau masuk surga, masuk neraka? Surga. Semoga. Amin. Seimbangkan dunia dengan akhirat. Cuman ini dunia. Godaan setan pasti ada. Mana godaan setan? Ana lihat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fa bima aghwaytani laqudanna siratal mustaqim. Summa la'atiyahum min baini aydihim wa min khalfihim man aymanihim wa la samailihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Kata setan, Allah, engkau telah mencap saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini saya akan goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa? Karena di atas ruh kita dasar dari Allah. Kenapa karena di bawah jasad kita dari tanah? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toha 55. Kalian dari tanah, hidup di atas tanah, mati busuk dimakan menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Makanya setan tidak menggoda di atas, dari bawah. Nah, dari depan. Dengan cara bagaimana? Maaf. Dengan cara tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Hidup aja. Nggak ada persiapan buat alam akhirat. Padahal Anda lihat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Setiap individu berpikir apa yang akan dia bawa pulang nanti di yaumil akhir. Nah, dengan cara bagaimana? Siap, kita akan mati. Baju oranye nggak dibawa, ungu warna terong nggak dibawa. Coklat kayak pramuka nggak dibawa, koneng ente. Koneng jika non? Ente. Gigi yang nggak digosok. Nah, yang dibawa amalan kita. Makanya persiapkan. Tapi kalau yang digoda setan nggak punya persiapan. Cukup dari situ nggak? Goda ada di belakang. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Nah ini kebanyakan. Ya. Contoh di dalam surat Al-Baqarah 96. Wala tajidanna marasan nasi ala hayata minal ladina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzazihi minal adabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pastikan bertemu dengan orang yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka mohon sama Allah umur 1000 tahun lagi. 75 aja udah kakinya dari. Kok mau 1000 tahunnya pan? Rayawan. Umur yang panjang tidak menjauhkan kalian dari azab Allah yang pedih. Allah Maha melihat, Maha mengetahui yang kalian kerjakan. Nah sekarang kita ngaca, nggak usah ngeliatin orang. Kalau kita jauh dari hablum minallah, tingkatkan. Satu, dengan banyak bertaubat. Kenapa banyak bertaubat? Karena Rasul mengatakan orang jauh kepada Allah hanya banyak dosa. Makin jauh sama Allah kan, makin renggang dengan Allah. Taubat dengan taubat nasuha. Cukup tidak? Tingkatkan sholat kita. Ya. Sekarang apa lagi? Masya Allah, perbanyak sedekah. Yakin rezeki bukan milik saya. Allah memberikan kepada saya, ada hak orang lain. Itu diantaranya apa? Ya. Akan bisa meningkat ibadah kita. Intinya kesadaran bahwa kita tuh dari Allah, akan kembali kepada Allah dan semua untuk Allah ya Maya. Betul. Maka yang dibawa amalan kita. Ya. Itu doang. Oke, kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Yang ini, yang orange dulu. Silakan Ibu. Oren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Majelis Taklim Naila Sukajadi Bandung. Naila Sukajadi Bandung. Mangga. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Yuk. Kita naon Aisyah? Ini nggak apal, dia nulis dulu di Ini konsep. saya mau bertanya. Tata kan udah dengan mantan ya? Oh sudah sendiri sekarang? Enggak, udah punya lagi, sama-sama udah punya. Oke. Udah 11 tahun. Sebentar. Kan kita nggak tahu ya. Ya. Coba. Dulu menikah berapa lama? Hampir 20 tahun. Berpisah. Kemudian sekarang Cerai atau meninggal? Bercerai. Dia sudah punya rumah tangga. Ya. Kemudian ibu dari berpisah sendiri berapa lama kemudian punya lagi yang baru? Iya. Jaraknya berapa lama kosongnya? Maksudnya kosong? Bukan kosongnya, nganggurnya merenipan. Iya gitu. Hari maneh nanya teh. Ya, maksudnya kosong. Langsung sama-sama
punya pasangan. Jadi habis pisah seminggu gitu langsung. Saya nanya dulu, ini dijawab. Dari pisah dengan yang pertama dengan menikah di yang kedua, jarak berapa tahun? Nggak beberapa tahun sih. Langsung berapa bulan dia menikah, aku pun menikah. Sekarang sudah berapa lama dengan suami kedua? Mau 11 jalan 11 tahun. Oke, terus? Yang mau ditanyakan kan waktu dulu cerai sama suami ya udah Yang pertama? hampir 11 tahun. Yang jadi pertanyaan yang masalah saya yaitu masalah anak. Oke. Jadi kalau yang sama sekarang mah nggak punya anak ya, sama yang kemarin punya anak 3. Dengan siapa tinggalnya anaknya? Yang kebenaran waktu pisah itu yang satu udah nikah, yang kedua pesantren, terus kuliah dia nggak di rumah, terus yang jadi masalah mah yang bungsu. Yang bungsu? Emang perjanjian sih, Gantian. sekian bulan, tapi ternyata Di sana terus. Ya udah pusing juga anaknya ya sampai bolak-balik. sekarang dilarang. Akhirnya sekarang sampai dilarang untuk bertemu dan ibunya. Sementara ibu menikah dengan laki-laki sudah punya putra juga dari sana? Bujang? Enggak. Duda tapi tak punya anak? Punya satu. Tapi dengan istrinya juga? Ya, dengan istrinya. Oke. Ibu punya 3, dia punya 1. Yang ibu 3, si bungsu bareng suami mantan. Yang ini yang satu juga dengan mantan istrinya. Ya. Si salah ibu berdua. Oke, terus pacaran lagi. Terus? Ya yang jadi pertanyaan itu sampai sekarang gitu si anak tuh kalau pingin ketemu teh Dilarang. ngumputan geningan. Ngumpet-ngumpet. Susah sekali. Saya tanya maaf, masih sekolah kah dia? Udah. Usia berapa? Waktu ditinggalin mah waktu itu teh Sekarang usia berapa? siapa? Anaknya? Anaknya. Sekarang udah nikah. Udah nikah. Pertanyaan Anda? Udah nikah sih. Udah nikah si bungsu teh. Ya, udah. Tapi tetap gak boleh ketemu dengan ibu. Kalau sekarang boleh, cuman Oke. itu apa nggak boleh. Tetap kalau ketemu jadi bermasalah sama ayahnya gitu. Bermasalah sama ayahnya, jadi nggak boleh. Kalau misalnya ada pertemuan saya dengan anak-anak pasti ribut gitu. Kenapa gak boleh? Ya nggak tahu, nggak gitu. Makanya saya tuh sering berdoa dari dulu ya supaya disadarkan gitu ya, supaya dikasih hidayah sadar dia supaya saya tuh bebas gitu ketemu sama. Sebentar. Yang saya tanyakan, yang marah mantan suami Aisyah atau anak-anak? Mantan. Pokoknya mantan suami. Anak-anak pingin ketemu, cuman dia susul. Oke, jangan dipikirkan. Boleh jadi ada sesuatu terjadi dulu waktu pernikahan. Ada dendam, boleh jadi. Kalau saya berpikir Aisyah, yang penting anak saya ingat sama saya. Yang penting anak saya ketemu saya. Yang penting anak saya mengaku saya lah ibu kandungnya. Itu ngapain dipikirin? Iya, cuman Kan dia punya bini lagi, ngapain? kadang anak-anak itu dia tuh jadi beban. Sungkan. Kalau misalnya pingin ketemu sama ibu teh takut sama ayahnya gitu, diancam itu mah segala macam. Oke, bilang sama anak-anak jangan takut. Karena Allah perintahkan sayang dengan orang tua, dalam diri kalian mengalir darah mamah dengan ibu. Emang pasti ketahuan kalau terjadi pertemuan. Kan sudah pada mandiri juga, udah menikah, nggak tinggal di sama. Waktu sebelum menikah pernah katanya, saya kan nemui mantu ya, cucu udah kangen. Terus ada yang bilang ke Bapak. ayahnya. Terus besoknya tuh semua pada dimarahin. Yuk Kak. Yang marah siapa besoknya? Bapaknya. Mantan. Ya, kalau misalnya pingin sama ibu kamu juga nanti alasannya nggak dikasih Sebentar. atau segala macam. Mereka tinggal masih bersama dengan bapaknya walaupun sudah menikah? Enggak, kalau sekarang mah. Maaf, Ya, udah. saya tanya Aisyah, apakah mantan suami Anda, misal dalam tanda kutip, anak-anak yang 3 dibeliin rumah, mobil, toko dan seterusnya, dikasih nggak mama mantan? Udah. Apa mereka beli sendiri? Dikasih rumah. Semua Sama. rumah, mobil, toko sama suami, sama mantan suami. Toko sama rumah. Iya, saran saya, walau apapun yang terjadi, itu kan kewajiban orang tua sama anak.
Kalau kita mampu, nggak usah dipikirin. Saya berpikir, selama anak saya ingat sama saya, nggak mikirin orang lain, ngapain repot-repot? Dimarahin nggak ada urusan. Yang penting hati anak saya menyadari saya ibu kandungnya. Buktinya pengen ketemu. Oke. Kalau dia marah, jangan dipikirin. Itu urusan dia. Ya. Gitu. Tapi sebetulnya mungkin itu ada cerita antara ibu dengan mantan yang mungkin tidak mau diceritakan di sini. Betul. Yang tahu cuma hanya mantan. Boleh jadi ada dendam pribadi. Iya, itu. Saran saya begini Aisyah, punten. Allah bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Aisyah liatin. Memori di sini. Semua yang berlalu direkam oleh di sini. Mata ayam kiri kanan. Tapi mata manusia ke depan. Maksud Allah apa? Kalau hidup pengen maju, jangan mikirin masa lalu. Yang penting sekarang. Anak ingat sama saya. Anak sayang sama saya. Dia menjadi saya ibu kandungnya. Selesai kalau kata saya. Alhamdulillah kalau itu mah. Ya udah, ngapain lu pikirin? Tetap aja kepikiran mama ada. Soalnya kalau pingin main atau apa tuh nggak bebas. Jadi kalau ketahuan kayaknya kayak mau lari-lari gitu. Kalau denger ayahnya mau datang pas saya lagi di rumah gitu. Jadi selama belasan tahun ini hubungan dengan sang mantan nggak pernah baik. Masalahnya suami Anda yang sekarang baiknya dengan anak Anda. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Maaf Aisyah, tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya masalah. Anda bisa lihat dalam At-Taghabun ayat 14. Ada musuh dalam keluarga. Nggak ada keluarga mulus semua, bohong. Ini dunia. Oke. Hapuslah air matamu. Ya udah, kalau memang dia tidak bisa menjalin hubungan baik-baik saja, ya udah nggak usah dipaksain ya Maya. Jangan, nggak mungkin. Tidak. Jangan berharap berubah hati orang. Yang penting saya berubah pandangan kepada orang lain. Begitu. Nggak ada kewajiban merubah orang lain kok kita. Tadinya pinginnya enak gitu. Pinginnya sih boleh jadi. Kenyataannya enggak. Ngapain menita batin sampai nangis-nangis? Nggak ada urusan. Begitu. Oke. Makasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Ya di posisinya memang membingungkan, tapi intinya yang jelas anak-anak tetap hormat dan sayang kepada ibunya ya. Yang mau ketemu. Betul. Urusan bapaknya gimana mah ya. Ada urusan dia. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu berdoa hatinya dilembutkan, diizinkan, diikhlaskan pertemuan dengan ibu kandungnya. Maafkan. Salah kamu ngomong. Salah? Tidak ada kita kewajiban oleh Allah merubah orang lain. Yang ada robah pandang kita kepada orang itu. Kalau berdoa supaya hatinya dilembutkan. Boleh, tapi buktinya di puluhan tahun kagak robah-robah. Ya mungkin minggu depan dikabul.